Satu-satunya tempat paling bebas di alam semesta adalah ruang kelas. Sebab di ruang kelas orang hanya bertumpu pada kekuatan argumen. Jadi apapun pikiran orang, dia harus bisa disajikan untuk dibantah itu. Termasuk pikiran tentang surga, pikiran tentang nasionalisme. Jadi nggak ada alasan bahwa kampus itu menutup diri dari semacam canggung tar ini soal agama segala macam. Enggak. Agama itu dibahas di kampus bukan keyakinannya, tetapi argumen tentang agama tuh, argumen tentang keyakinan. Jadi itu sebetulnya yang menyelamatkan dunia Eropa dari perkelahian perang agama di sana. Karena kampus membuka diri untuk memeriksa semua argumentasi yang teologiska, yang metafisik. Jadi biasakan aja mengundang orang, Anda punya pandangan tentang nasionalisme, oke. Letakkan di meja, kita diskusikan sampai betul-betul telanjang. Anda punya pandangan tentang agama, tentang keyakinan, tentang alam semesta, tentang Tuhan, taruh di meja, kita diskusi. Syaratnya adalah jangan marah kalau diskusi ditujukan untuk memperhalus argumen. Jadi argumen makin lama makin halus sehingga kita bisa lihat serat-serat dari isi pikiran itu. Nah, kalau dia menutup diri artinya dia tidak siap hidup di dalam tradisi intelektual. Kan dasarnya begitu. Di kampus ukuran pertama adalah Anda intelektual. Intelektual berarti force of the better argument. Hanya argumen yang bermutu yang boleh diucapkan di kampus. Apa ciri argumen bermutu? Argumen bermutu adalah argumen yang membuka diri untuk dikritik ulang itu. Dengan cara itu ada dialektika ilmu pengetahuan gitu. Jadi kalau bilang, pokoknya gue yakinnya begini, you jangan debat. Begitu you bilang, pokoknya itu artinya you menutup peluang untuk bertengkar secara rasional. Gitu dong. Mereka membagikan kayak semacam ini. Flyer. Oh, ternyata mereka isinya seperti, maaf saya harus menyebut syariat Islam, harus di sini harus seperti ini dan saya kira biasa aja orang mengedarkan itu, tapi mesti ditekankan bahwa Anda mengedarkan artinya Anda ingin terbuka untuk dipersoalkan. Kalau Anda edarkan itu sebagai satu kebenaran absolut, maka saya tidak akan mengkonsumsi itu. Sebab apa yang diedarkan di ruangan kampus adalah sesuatu yang sifatnya valibilis. Valibilis artinya bisa dibuktikan salah gitu. Kalau nggak bisa dibuktikan salah, dirawatlah itu di ruang ibadah masing-masing gitu kan. Supaya tidak ada problem dengan argumentasi. Jadi mau edarin proposal tentang negara Islam, negara Kristen, negara Hindu, boleh aja, tapi prinsipnya adalah kita mau debat tentang ide itu. Kan dasarnya itu kan. Dalam Islam misalnya juga banyak ayat yang bisa diperdebatkan, ayat-ayat yang bersifat sosiologis, muamalah, misalnya soal hukum waris kan bisa didebatkan. Yang nggak bisa didebatkan adalah ayat-ayat yang sifatnya akidah, yang vertikal, yang udah pasti. Kita nggak bisa debatin tentang ada tidaknya Tuhan dalam keyakinan. Di dalam teori evolusi boleh didebatkan. Jadi kalau didatang dengan prinsip, oke, ini ada pandangan saya, oke, boleh nggak itu dibicarakan secara akademis? Oke, kalau nggak, oke, terima kasih, tapi itu adalah keyakinan. Keyakinan tidak mungkin diperdebatkan. Tapi pengetahuan harus terbuka untuk diperdebatkan. Tapi cara menyadarkan orang-orang yang ya Simple aja, bilang aja, oke, leaflet Anda menarik, saya mau bertanya, saya mau ajukan problem, saya undang Anda masuk kelas, kita debat di situ kan. Kan itu kan gaya yang biasa di luar negeri juga begitu, banyak pandangan yang absolut, tapi kalau dia dipersiapkan untuk dipertengkarkan secara akademis, yang absolut juga bisa jadi relatif akhirnya. Jadi nggak ada pengentalan ideologi yang habis-habisan di kampus. Kan kampus tempat orang menikmati masa muda kan. Masa muda adalah masa di mana semua kemungkinan harus diperlihatkan sebagai milik bersama. Hanya dengan cara itu kampus bisa tumbuh. Kampus adalah tempat kemungkinan diolah dengan akal gitu. Bukan tempat keyakinan. Kalau keyakinan adanya di ruang-ruang privat, ruang agama masing-masing orang. Itu. Jadi saya kira mesti terus terang mengatakan bahwa apa yang Anda sodorkan mengundang pertanyaan saya
Kalau Anda terbuka dengan pertanyaan itu, kita bisa bercakap-cakap. Kalau Anda menutup diri, saya juga kembalikan aja kan leafletnya tuh. Ini Mas, apalagi Ya. mungkin kan Mas juga dosen ya, Ya. mungkin juga mengenal mahasiswa Ya. Indonesia zaman sekarang lah, ibaratnya mungkin berbeda tahun 98 yang sangat menggebu-gebu dan politis sekali gitu. Kalau sekarang kan mungkin lebih ke arah ya udah gue cepet-cepet lulus dah, ngapain gue ngurus-ngurus ini, penting gue kerja dapat uang dan gue Kan saya selalu anggap bahwa kita harus tumbuh lebih berkualitas. Kita harus berpikir lebih tajam. Kenapa? Sebab mahasiswa, kalau dia mahasiswa Unpad misalnya, saingannya kan bukan mahasiswa ITB, saingannya adalah mahasiswa Boston, saingannya adalah mahasiswa ANU misalnya di Australia. Jadi dia mesti melihat bahwa kompetisi itu sekarang sifatnya global itu. Nah, dengan cara itu kita bisa produksi apa yang disebut ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan kan ruang kelas itu kan selebar Wikipedia, seluas Stanford Encyclopedia, bukan sekedar apa yang ada di dalam kelas. Nah, kalau dulu misalnya gerakan mahasiswa tahun 80-an jelas lebih susah, lebih keras. Misalnya kalau dulu Anda mau baca buku Das Kapital, The Capital, itu mesti dibungkus pakai kertas supaya nggak kelihatan judulnya itu. Buku-buku kiri misalnya, buku-buku yang anti militer. Kalau lagi diskusi kayak begini sekarang di sini misalnya, kita mesti pastikan bahwa jendela belakang itu dibuka ya, karena kita mau loncat kalau diserbu. Sekarang kan justru nggak ada kan. Jadi justru di dalam keadaan sekarang lebih produktif dengan akal pikiran kita sebetulnya dibandingkan dulu. Dulu waduh, di diskusi begini 2 jam kemudian udah dipanggil dengan daftar resmi, ini hadir ini. Intel udah kemana-mana. Jadi kesempatan mahasiswa untuk berinvestasi menumbuhkan infrastruktur politik akal sehat ada hari ini sebetulnya. Itu lebih penting kita pikirkan. Ya ada aja orang merasa oke, dia investasi untuk perbaikan hidup ke depan. Oh iya, tapi kalau politik nggak berubah, seperti saya katakan tadi, ya kita jadi profesional yang sebetulnya tidak tumbuh dari dalam dengan energi kita sendiri gitu. Kita berharap nanti dunia akan berubah, enggak, dunia nggak akan berubah, kita yang mesti merubah dunia itu. Gitu. Oke. Mas, dia ada semacam ya, kalau istilah itu kliktivism gitu kan, jadi tinggal mengklik Klik TV. dan dia telah melakukan menyumbang sesuatu untuk itu, jadi ada kliktivism. Mungkin saya ingin tanyakan bentuk ideal dari politik kewargaan mahasiswa gitu. Tetap yang ideal adalah pertemuan pikiran sekaligus pertemuan wajah gitu. So, argumentasi bisa diedarkan lewat buku, tetapi politik artinya memahami manusia itu, dan manusia itu ada di matanya, penderitaannya kita baca di matanya, bukan pada keluhannya di Facebook itu. Nah, inti dari politik sebetulnya adalah itu. Kita ingin agar supaya the unspeakable pada akhirnya mengucapkan sesuatu. Dulu perempuan dianggap sebagai non-faktor dalam politik karena dia dianggap perempuan kan bayi yang bertubuh besar, jadi pikirannya juga pikiran bayi sebetulnya. Tapi kemudian politik berubah itu, sehingga sekarang kita punya affirmative action bahwa politik harus bisa diisi 30% minimal oleh perempuan. Orang protes, loh kenapa nggak free fight? Loh enggak, karena selama 25 abad perempuan disisihkan dari politik. Oleh karena itu dia berhak untuk memperoleh apa yang dicuri oleh kaum laki-laki itu. Jadi kalau disebut misalnya perempuan berpolitik, itu artinya laki-laki harus bayar utang peradaban yang dulu dia nikmati sendirian. Nah, ini sebetulnya contoh bahwa yang tadinya tidak potensial akhirnya maju untuk mengucapkan kepentingannya. Mahasiswa juga begitu. Sekarang mahasiswa dianggap sebagai the marginal gitu. Karena dia dianggap ya nggak matang segala macam banding politisi. Betul, tetapi potensi kritisisme hanya ada pada mereka yang punya jarak dengan politik. Jadi justru karena jarak itu, kesempatan selama 3 tahun dalam
aktivitas mahasiswa, lalu 2 tahun mesti sibuk dengan skripsi. Saya kira ruang itu yang disediakan oleh sejarah untuk diisi oleh mahasiswa, yaitu bertengkar secara rasional, ucapkan kepentingan atas nama kewarganegaraan. Kalau dalam soal kampus, prinsip saya satu, kita mesti hidupkan pluralisme dalam kampus, termasuk cara berpakaian, cara berpikir segala macam. Kan orang nggak dinilai karena celananya butut. Yang Profesor Zizek yang you sebut tadi, yang ada di tengah-tengah Occupy Wall Street, setiap hari pakai jeans butut sama kaos oblong, tapi bukunya kira-kira 500 sudah yang dia tulis itu. Jadi bukan itu ukuran itu. Nah, kita kadang-kala judge seorang dari nampil segala macam. Juga nggak benar kalau misalnya orang tiba-tiba pakaiannya udah apa namanya, kumuh dianggap proletar misalnya, kan nggak begitu juga kan. Jadi selalu mengukur orang di dalam debat, di dalam ruang kelas.